Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMK, siswa SMK Negeri 10 Malang yang baru yang pada pagi hari ini melaksanakan MTLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Dari kami kurikulum atau tim kurikulum menyampaikan tata cara sekolah di SMK Negeri 10 Malang. Anak-anakku semuanya, di SMK Negeri 10 Malang, ya, model pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan model pembelajaran Quantum Teaching and Learning atau QTL. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Kemudian ada yang disebut dengan PBL, Problem Based Planning, kemudian Inquiry Training, kemudian ada juga Role Playing atau bermain peran. Kemudian ada model Project Wood. Di dalam model Project Wood ini nanti ada yang disebut dengan TEFA atau Teaching Factory, di mana Project Wood maupun Teaching Factory ini berorientasi pada produk. Ya. Kemudian anak-anak semuanya, model-model pembelajaran yang dilaksanakan di SMK 10 ini saat ini tidak bisa dilaksanakan karena adanya corona. Artinya adalah model pembelajaran ini dilaksanakan dengan tatap muka, tetapi sekarang karena pembelajaran secara daring, maka untuk semester ini kita melaksanakan model pembelajaran secara daring atau online. Artinya apa? Nanti untuk kalian semua siswa SMK Negeri 10 Malang belajar di rumah. Pembelajaran melalui daring, belajar di rumah. Sementara untuk materi pembelajarannya itu kita sampaikan secara online. Ada beberapa aplikasi yang bisa dipakai untuk pembelajaran daring ini. Misal Bapak sendiri ini di video, teman-teman yang lain mungkin ada yang memakai yang lain, tergantung dari penguasaan Ibu Bapak untuk memilih aplikasi yang dikuasai. Anak-anak semuanya, yang perlu saya bahas adalah ada dua model yang saat ini karena adanya virus corona, yaitu model Project Wood dan model pembelajaran daring. Model Project Wood ini adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk, barang atau jasa melalui proses produksi atau pekerjaan yang sesungguhnya. Model Project Wood ini nanti akan kalian dapatkan atau peroleh saat di kelas 11 untuk menghadapi atau untuk menyongsong sistem ganda atau praktik kerja lapangan, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk siswa kelas 10 juga dari masing-masing mapel nanti akan diberikan juga model Project Wood ini untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, ini anak-anakku semuanya, ya. Kemudian untuk berikutnya, model pembelajaran daring atau online.
Nah, saat ini yang kita laksanakan karena tidak memungkinkan untuk tatap muka. Tidak hanya di SMK 10, tetapi berlaku juga untuk semua SMK, SMA atau sekolah di Kota Malang ini. Mungkin juga di daerah lain di Indonesia, karena seperti yang kalian ketahui bahwa Corona tidak hanya menimpa Kota Malang, tetapi juga Indonesia dan bahkan seluruh dunia. Untuk itu perlu kalian pahami pembelajaran daring ini. Apa pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring atau online adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik dan juga tenaga pendidik atau guru untuk menggunakan dan memanfaatkan IT sehingga tatap muka tidak terjadi. Nah, seperti apa anak-anakku? Ya, seperti saat ini yang kita lakukan. Ini adalah satu contoh pembelajaran daring. Karena apa? Karena tidak mungkin kita bisa tatap muka karena corona itu tadi, ya. Sehingga ke depannya anak-anak, maka kalian nanti perlu menyiapkan sarana prasarana untuk pembelajaran daring ini. Apa sarana dan prasarana pembelajaran daring itu? Pertama tentu HP, ya. HP-nya jangan HP yang jadul. Nah, sekarang kalian bisa diskusi dengan orang tua kalian bahwa dimanapun sekolah sekarang memakai pembelajaran daring, sehingga HP juga perlu yang memuat aplikasi pembelajaran daring. Itu yang pertama. Kemudian tentu kalian harus mempersiapkan untuk sinyal, paketan. Nah, ini adalah risiko anak-anak. Sekali lagi diskusi dengan orang tua. Dan ini resiko bukan untuk kalian saja, tetapi untuk seluruh Kota Malang, kemudian untuk Indonesia, dan bahkan untuk dunia. Di mana-mana sekarang ya paketan data. Ini yang harus kita hadapi. Kalau itu tidak ada, ya pembelajaran daring ini tidak akan bisa kalian nikmati dengan lancar. Untuk itu, anak-anakku sekalian, mumpung masih dalam pengenalan lingkungan sekolah, maka tolong diskusikan dengan orang tua kalian bagaimana caranya paketan tetap ada, kemudian juga HP-nya yang Android jika memungkinkan, dan memang harus memungkinkan. Berikutnya anak-anak, pelaksanaan model daring oleh guru. Pertama, Bapak Ibu Guru menyiapkan bahan materi pembelajaran dalam bentuk video tutorial yang bisa nanti di-download oleh peserta didik, baik lewat Google Drive maupun YouTube atau yang lainnya, mungkin dengan streaming segala macam. Kemudian Bapak Guru juga akan menyiapkan di dalam video tutorial, guru akan tetap menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian tentu akan menyampaikan materi yang harus kalian kuasai. Kemudian di dalam video tutorial guru juga menetapkan penilaian bagi peserta didik, sehingga pembelajaran secara daring bukan hanya pembelajaran biasa, bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi sampai pada penilaian. Penilaiannya seperti apa? Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Kemudian, nanti di dalam video pembelajaran tutorial guru tersebut akan menyertai juga link Google Guru, link
Google Drive guru tempat menampung tugas yang harus kalian selesaikan. Jadi tugas-tugas yang diberikan nanti kalian upload di link yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi tolong ini diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu Guru juga akan memfasilitasi bimbingan kepada kalian sebagai peserta didik dengan memanfaatkan aplikasi yang ada, misal WA. Kalau misal pada saat itu ada pembelajaran secara daring, ada yang belum kalian pahami atau mungkin kalian ingin bertanya, maka pada saat itu bisa juga kalian WA gurunya. Untuk itu berarti kalian harus bisa menyimpan WA guru masing-masing. Oke, mudah-mudahan itu dari sisi guru. Kemudian dari sisi peserta didik seperti apa? Pertama, peserta didik mengikuti pembelajaran daring dengan menyimak materi pembelajaran yang disampaikan lewat video. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik menyelesaikan tugas yang disampaikan dan tugas diupload ke Google Drive guru masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan masalah materi yang belum dipahami dengan guru melalui WA atau aplikasi lain yang disepakati bersama. Nah, ini untuk peserta didik. Berikutnya, nah masalah penilaian yang seperti saya sampaikan di atas, maka apa yang dinilai oleh Bapak Ibu Guru? Oke, di sini saya tampilkan penilaian hasil belajar dengan model pembelajaran daring, yaitu meliputi penilaian aspek. 1. Sikap. Nah, bagaimana sikap kalian pada saat pembelajaran daring? Apakah menyimak, ikut, hadir, atau mungkin pada saat itu kalian tidak serius, atau serius, katakan misal tidak serius, kalian memperhatikan pembelajaran dan senai dewe, sambil rokokan, sambil ngopi, sambil sarungan. Nah, itu bagi seorang peserta didik sangat tidak etis untuk dilakukan. Ya, itu masalah sikap. Kemudian penilaian pengetahuan, tentu dari materi yang telah disampaikan, seberapa persen kalian mengetahui atau memahami apa yang disampaikan. Kemudian ada aspek keterampilan, bagaimana kalian menjawab benar atau salah, bisa atau tidak, sehingga kalian terampil atau tidak dalam mencari solusi dari soal atau tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Kemudian berikutnya aspek ketepatan waktu penyelesaian tugas. Artinya di sini adalah jika Bapak Ibu memberi tugas dengan waktu yang telah ditentukan penyelesaiannya, maka harus kalian selesaikan tugas tersebut pada waktu yang telah diberikan. Jangan sampai lewat. Jika lewat, maka penilaiannya tentu akan sangat minimal. Itu anak-anakku semua. Serta yang terakhir, aspek yang terakhir adalah jika ada ketentuan lain yang disepakati bersama. Artinya, misal kalian, Bapak Ibu Guru dengan kalian menyepakati ketentuan di luar itu tadi, maka itu bisa menjadi faktor pendukung untuk penilaian juga. Nah, ini anak-anakku semuanya untuk pertemuan kali ini pada kegiatan MPLS ini yang
dapat kami sampaikan di kegiatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya nanti kalian sudah melihat kemarin pada saat pengenalan sudah melihat di mana ruang waka-waka. Tentu ruang waka kurikulum kalian sudah mengetahui, kemudian ada kesempatan besok lusa yang perlu ditanyakan, kami siap untuk menjawab yang ditanyakan oleh kalian. Tentu dengan melihat kesibukan masing-masing ya, dan tidak asal datang tanya dan tidak sesuai pertanyaannya dengan yang yang sesuai dengan bidang kita. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk panitia juga. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Insya Allah nanti akan kita perbaiki. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.